Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat dan dalam keadaan yang semangat untuk terus belajar. Walaupun kita belajar melalui online, tidak seperti biasanya, cuma mungkin lama-lama kita jadi terbiasa ya belajar lewat YouTube, lewat media sosial, dan lewat teknologi yang lain. Karena ini sudah berapa lama kita PSBB, kita tidak keluar rumah seperti biasanya. Sudah hampir 2 bulan ya, lama-lama kita terbiasa. Mudah-mudahan banyak sekali hikmah yang bisa kita dapat sebetulnya ya dari situasi ini ya. Terlepas kita berdoa semoga situasi ini cepat selesai, cepat normal kembali, tapi kita juga harus bisa mendapat atau menggali hikmah dan manfaat dari kejadian ini ya. Mungkin kita jadi lebih sering olahraga, lebih care dengan makanan kita, pola hidup kita, lebih sering makan buah, sayuran, dan sebagainya. Pokoknya jangan sampai situasi ini tidak memberikan perubahan yang baik bagi kita setelahnya ya. Tetap kita berdoa, dan termasuk sebelum memulai pelajaran ini kita juga berdoa dulu ya. Mudah-mudahan ilmunya bisa bermanfaat. Oke, berdoa dipersilahkan. Oke baik, sekarang sudah siap ya kita menyimak materi berikutnya, karena materi yang sekarang sudah beranjak dari materi sebelumnya di video sebelumnya. Sekarang kita akan membahas mengenai kuartil dari sebuah data. Nah, apa itu maksudnya? Kita langsung lihat ke layar. Lagi-lagi kita bicara tentang data, dan supaya tidak mengulang lagi menulis data lagi ya, kita pakai data yang sudah ada kemarin, kita pakai lagi. Ini data yang sebelumnya tentang nilai ujian di sebuah kelas gitu ya. Nah, ini yang susunan yang masih acak. Kemudian kemarin kita juga sudah membuat tabel frekuensinya. Jadi sudah kelihatan langsung nilai 20, ada sebanyak 1 orang yang mendapat nilai 20, yang mendapat 30, 3 orang, dan seterusnya, sehingga totalnya kita bisa lihat ada 22 orang yang ikut ujian tersebut. Nah, bagaimana cara menentukan kuartil? Menentukan kuartil caranya kita pakai cara manual. Kita membentangkan data, kita tulis lagi data-data ini diurutkan dari yang kecil sampai data yang terbesar nilainya. Baik, kita tulis ya. Kalau sudah dibuat tabel begini, kita bisa langsung melihat saja tabelnya, sehingga bisa lebih mudah kita menyalinnya ya. Kita salin, yang kita mulai dari nilai yang terkecil yaitu 20. Saya tulis kecil-kecil mungkin ya, supaya muat. 20 ada 1, 30 ada 3, kita tulis. Kemudian 40 ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 50 ada 4, 1, 2, 3, 4. Terakhir 60 ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Semuanya ada 22 ya, sesuai dengan data awal. Baik, bagaimana cara menentukan kuartil? Kuartil ada tiga jenis. Ada kuartil bawah ya, atau kita sebut K1. Kuartil tengah kita sebut K2. Kuartil atas kita sebut K3. Nah, kita mulai dari kuartil tengah. Kuartil tengah itu kita mencari nilai yang berada di urutan yang paling tengah. Nah, kalau seperti ini berarti kita mengingatkan kita dengan materi sebelumnya, yaitu median. Nah, kalau seperti itu caranya atau pengertiannya, berarti kuartil tengah atau K2 sama saja median ya. Wah, ini tidak muat, saya tulis ini ya. Nah, jadi kuartil tengah atau K2 itu sama saja dengan median. Nah, menentukan median bagaimana? Ya, jadi
Kalau kita mau menentukan K1, K2, dan K3 akan lebih mudah kita mulai dari K2. Nah, menentukan K2 dengan cara yang kemarin kita masih ingat, menentukan urutannya ya. Urutan K2 caranya N ditambah 1 dibagi 2. Nah, N nya dimulai dari mana? Dimulai dari sini sampai sini. Maksudnya bagaimana? Kita hitung jumlah datanya dari mulai sini sampai sini. Ada berapa buah data. Nah, tadi kan sudah kita jumlahkan di sini, hasilnya 22, sehingga banyaknya data dari sini sampai sini adalah 22. 22 berarti ditambah 1 dibagi 2. 22 tambah 1 23 dibagi 2 ya 11,5 ya. Berarti K2 ada di urutan ke 11,5, yaitu datanya berarti data K2 berarti 11,5 itu ada di antara 11 dan 12. Kita lihat 11 itu angkanya berapa? Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kemudian 12 yang ini berarti data yang ke-11 ditambah data yang ke-12 dibagi 2. Caranya seperti yang kemarin kita menentukan median ya. Berarti ini 100 dibagi 2 berarti 50. Nah, 50 posisinya di mana? Posisinya di sini. Ini posisi K2. Nah, sekarang kita mau mencari K1 atau K3. Misalkan kita cari K1 dulu. Sama, kita tentukan dulu urutannya dengan rumus yang sama. N ditambah 1 dibagi 2. Tapi perhatikan untuk N-nya kita tidak menentukan dari 20 sampai 60 ya. Karena kalau kita mau menentukan K1 berarti rentang datanya hanya sampai tengah-tengah saja, sampai K2. Berarti dari 20 sampai sebelum K2 adalah 50. Berarti dari sini sampai sini. Ya, berarti kita tentukan jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 ya. 11 ditambah 1 dibagi 2. Oke, saya ulang. Untuk menentukan K1 itu kita menghitung jumlah N-nya dari angka pertama sampai angka terakhir sebelum K2 ya, jadi sebelum K2. Nah, jumlahnya tadi sudah kita hitung, ada 11 tambah 1 berarti 12. 12 dibagi 2 hasilnya 6. Nah, berarti urutannya urutan ke-6. Urutan ke-6 kita lihat angkanya berapa? Data K1 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 40. Kita lihat nih, seimbang atau tidak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau K1-nya di sini, ini K1, kita lihat sebelum dan sesudah K1 ini jumlahnya sama tidak datanya? 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5. Kalau sudah seimbang berarti perhitungan kita betul ya. Berarti K1-nya jatuh di angka 40. Kemudian K3 sebetulnya mudah saja. Kalau kita sudah menghitung K1, yaitu urutan ke-6, maka data K3 juga sama urutannya, urutan ke-6. Jadi kita tidak perlu menghitung urutannya lagi untuk K3. Kita pakai urutan yang K1, yaitu urutan ke-6, tapi dimulainya dari setelah K2. Setelah K2 angkanya ada di sini. Berarti urutan ke-6-nya untuk K3 kita mulai dari angka ini setelah K2 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jatuh di angka 60 yang ini. Karena 60 ada banyak ya. Kemudian seperti tadi kita cek sebelum K3 dan sesudah K3 seimbang atau tidak. Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian K3 sesudahnya 1, 2, 3, 4, 5. Sama-sama 5 berarti sudah seimbang. Artinya data K3-nya sudah betul, yaitu yang ini. Nah, sudah lengkap ya. K1-nya sudah ada 40, K2-nya sudah ada 50,
K3 nya 60. Berarti selesai sudah misi kita mencari nilai kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atas atau K1, K2, dan K3. Mudah-mudahan bisa dipahami.